Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video sebelumnya tentang tabel distribusi frekuensi data kelompok. Kali ini kita melanjutkan ke penyajian data dalam bentuk histogram. Tapi sebelum masuk ke histogram, kita harus mengetahui dulu tentang bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ini adalah tabel dari data berat badan atlet dalam suatu klub. Ada 41 sampai 50, berat badan 41 sampai 50, kemudian 51 sampai 60 dan 101 sampai 110. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 41 sampai 50 itu ada 7 orang kemarin yang menunjukkan frekuensinya. Kemudian 51 sampai 60 ada 10 orang. Dan seterusnya dari berat badan 101 sampai 110 itu ada 4 orang. Nah, sebelum ke histogram, kita harus tahu bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Yang pertama itu banyaknya kelas. Banyak kelas dilambangkan dengan K. Kemarin banyak kelas itu ada ini 1, 2. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ketujuh. Jadi data tabel distribusi frekuensi ini ada 7 kelas. Kemudian yang kedua, panjang kelas atau interval juga bisa. Panjang kelas ini disimbolkan dengan P sama dengan, nah kemarin panjang kelas itu dihitung dari 41 sampai 50. Jadi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi ada 10. Oke. Interval atau panjang kelas itu jarak dari 41 sampai 50. Hitungnya tadi bukan 50 dikurangi 41, tapi dihitung 1 dari 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Begitu juga seterusnya sama. Ini intervalnya sama. Misalkan ini 91 sampai 100, silahkan dihitung dengan jari kalian, nanti ketemunya pasti sama 10. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nanti ada yang namanya batas bawah. Batas bawah itu ini. Ada 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101. Oke. Saya tulis di sini 41, 51, 61, 71, 81, 91, dan 101. Oke, selanjutnya yang batas atas. Batas atas. Nah, kalau yang sini tadi batas bawah, yang kanan ini namanya batas atas. Nah, kalau batas atas berarti ada 50, 60, 70, 90, 100, dan 110. Oke. Nah, untuk apa tuh Bu yang batas bawah sama batas atas? Nanti yang sering digunakan dalam pembuatan histogram itu yang tepi bawah ini. Nah, tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Oke. Batas tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Tepi bawah biasanya disimbolkan dengan tepi. Nah, kalau kalian sudah dapat batas bawah, berarti tinggal dikurangi 0,5 tepi bawah. Atau kalau kalian lihat di tabel batas bawah, berarti tepi bawah kelas pertama tinggal 41 dikurangi 0,5, 40,5. Kemudian kelas kedua 4, oke maaf,
51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Dan seterusnya nanti sampai 101 dikurangi 0,5. Ini akan dapat 100,5. Kemudian selanjutnya ada tepi bawah, tepi atas, maaf, tepi atas. Tepi atas itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Jadi ini bisa disimbolkan dengan TA. Ini nanti berarti tepi atasnya ini tadi 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Pertama berarti 50 ditambah 0,5 sama dengan 50,5. Kemudian 60 ditambah 0,5 berarti 60,5. Dan seterusnya sampai 110 ditambah 0,5 berarti 110,5. Nah, yang perlu diingat-ingat, kalau tepi bawah berarti batas bawah dikurangi. Ini dikurangi. Kalau tepi atas berarti batas atas ditambah 0,5. Oke. Untuk yang terakhir ini nanti kita cari nilai tengah. Nilai tengah ini nanti kita bisa gunakan untuk membuat poligon atau nanti min, median, modus, itu semua pakai nilai tengah di ukuran pemusatan data nanti di video-video selanjutnya. Nilai tengah itu berarti nilai antara 41 sampai 50 itu nilai tengahnya berapa gitu. Nah, sekarang sini dulu 41 sampai 50. 41 sampai 50 itu berarti 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke, untuk cari nilai tengahnya ini bisa dicoret dari ujung-ujungnya. Nah, jadi nilai tengahnya itu antara 45 sampai dengan 46. Jadi tengah-tengahnya itu 45 ditambah 46 dibagi 2. 45 ditambah 46 dibagi 2. Nanti hasilnya 45,5. Jadi di kelas pertama itu nanti 45,5. Ini kan datanya apa ya, berurutan atau ada polanya sama 41, 51, 61. Ini tinggal meneruskan aja. 45 berarti sini 55,5, sini 65,5, 75,5, 85,5, 95,5, dan 105,5. Tapi nanti ketika ketemu data yang tidak berurutan seperti ini 41, 51, 61, berarti tinggal menyesuaikan saja. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke histogram. Yang dibutuhkan dalam histogram itu tepi atas sama tepi bawah. Yang dibutuhkan untuk pembuatan histogram itu nanti tepi atas sama tepi bawah, tapi kita menggunakan yang tepi bawahnya saja. Untuk pembuatan histogram dari data ini nanti, dari data tabel distribusi frekuensi ini nanti dibuat dalam bentuk histogram ini. Nah, langkah-langkahnya kita pakai tepi bawah.
Oke, tepi bawah tadi sudah didapat ya, tepi bawah 40,5. Kelas pertama ini kan 41, berarti tepi bawahnya 40,5. Tulis di sini. 40,5. Kemudian tepi bawah yang kedua 50,5. Kelas ketiga 60,5. Kelas keempat 70,5. Kelas kelima 80,5. 90,5, kemudian 100,5. Nah, nanti yang terakhir kita pakai tepi atasnya atau harusnya tepi bawah kelas berikutnya, tapi kan tidak ada. Ini 110,5. Oke, untuk langkah berikutnya, sebelum ke langkah berikutnya, Bu, kenapa kok ini diagramnya dikasih kayak gini? Karena ini sebenarnya kan awalnya dari 0, kita memulai dari 40,5, jadi antara 0 sampai 45,5 itu enggak ada, jadi dikasih jarak seperti ini. Kemudian ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, untuk mengisi yang sumbu Y, ini diisi dengan frekuensi. Frekuensinya itu paling tinggi ada 27. Berarti Bu Indri pakai range yang 4, dari 0 ke 4. Sini 4, 8, kemudian 12, 16, 20, 24, 28. Oke. Dalam pengisian diagram kartesius kita nggak boleh dari 0 kemudian 1, 4, 5 atau loncat-loncat. Jadi harus urut. Ketika ambil jarak 4 berarti harus 4, 8, 12. Mau ambil jarak 10 berarti 10, 20, 30 dan seterusnya. Oke, nah langkah selanjutnya kita melihat banyaknya frekuensi. Banyaknya frekuensi kelas pertama itu antara 41 sampai 50 itu ada 7. Berarti kita ambil di sini. Ya, terus lanjut. Ya, terus. Oke, kita ambil di sini 7. Kemudian untuk yang kelas interval kedua itu ada 10. Kemudian kelas interval ketiga itu ada 14. Kemudian kelas interval keempat ada 27. Kemudian kelas interval kelima ada 12. Kelas interval ke-6 ada 6. Kemudian yang terakhir ada 4. Oke. Kemudian kita tinggal tarik garis saja.
Setelah ini kita tinggal menyambungkan saja. Oke, jadi ini tabel histogram yang data tabel frekuensi itu diubah dalam bentuk histogram seperti ini. Ini itu dulu di SMP itu sebenarnya sudah pernah kalian diajari diagram batang, tapi kalau dulu itu data tunggal, jadi batangnya berdiri sendiri-sendiri seperti ini. Nah, kalau histogram ini nyambung dengan satu yang lain.